Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karimah dari Prodi PAUD semester 5 STAINU Temanggung. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Asesmen Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini. Asesmen Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini. Asesmen perkembangan adalah proses pengumpulan data atau informasi secara sistematis terhadap aspek-aspek perkembangan anak yang diduga berpengaruh terhadap prestasi akademik. Lalu perkembangan bahasa. Bahasa itu sendiri adalah alat komunikasi yang digunakan manusia dalam mengadakan hubungan sesamanya. Bahasa tidak hanya diperlukan manusia dewasa, tetapi juga anak-anak. Kemampuan bahasa seorang dibagi menjadi dua, yaitu 1 pasif atau reseptif dan 2 aktif. Kemampuan bahasa pasif adalah kemampuan memahami pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain. Kemampuan bahasa aktif adalah kemampuan untuk menyatakan pikiran, perasaan, kehendak sendiri kepada orang lain. Tahap-tahap perkembangan bahasa pada anak usia dini. 1. Prabicara. Mulai dari lahir sampai umur 10 bulan. 2. Kata pertama, pemunculan nama. Umur 10 sampai 13 bulan. 3. Kombinasi kata. Umur 18 sampai 24 bulan. 4. Tata bahasa, umur 20 sampai 30 bulan. Perkembangan bahasa anak meliputi 1. Perkembangan fonologis atau mengenal dan memproduksi suara. Yang kedua, perkembangan kosakata. Yang ketiga, perkembangan semantik atau makna kata. Yang keempat, perkembangan sintaksisi atau penyusunan kalimat. Yang kelima, perkembangan pragmatik atau pengembangan bahasa untuk keperluan komunikasi. Perbedaan bahasa antara anak-anak. 1. Berdasarkan jenis kelamin anak perempuan. Berdasarkan jenis kelamin, anak perempuan biasanya lebih cepat bicara daripada anak laki-laki. Karena adanya perbedaan antara otak bayi perempuan dan laki-laki yang dapat mempengaruhi perkembangan masing-masing. 2. Dari segi usia, bahasa pada anak-anak berkaitan dengan tahap pemerolehan bahasa pada anak itu. Bahasa pertama kali dipelajari dari ibu, dan anak mulai berbicara mulai dari umur kurang lebih 18 bulan. Tahap awal atau tahap vokasi. Anak sudah mulai menghasilkan bunyi tapi belum diidentifikasi sebagai bunyi bahasa. Yang kedua, prabahasa. Anak sudah mulai menghasilkan bunyi, yaitu bunyi dekur seperti konsonan dan vokal tinggi. Anak juga sudah menghasilkan celoteh satu kata seperti ma yang dimaksud mama atau pa yang dimaksud papa. 3. Aktivitas anak. Bahasa yang digunakan anak tetap berkaitan dengan aktivitas yang mereka lakukan, bermain, dan kegemaran mereka. Contoh dari aktivitas bahasa yang digunakan anak yang berkaitan dengan aktivitas anak ini adalah ketika anak bermain boneka, biasanya anak perempuan akan mengatakan saya cantik. Yang kedua, ketika anak merasa lapar, anak hanya berkata mama makan. Nah, ibunya sudah memahami bahwa anaknya itu lapar. Indikator pencapaian bahasa anak usia dini. Dalam pengembangan bahasa anak usia dini diperlukan indikator pencapaian yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Ada 2 indikator, yaitu indikator penilaian dan indikator pencapaian. Adapun penilaian proses perkembangan anak usia dini dalam perkembangan bahasa ada 4 indikator, yaitu BB atau belum berkembang, MB mulai berkembang, BSH atau berkembang sesuai harapan, dan BSB sangat bagus. Indikator pencapaian bahasa anak usia dini berdasarkan usianya bisa dilihat pada tabel berikut. Instrumen asesmen perkembangan bahasa. Langkah-langkah dalam menyusun instrumen. Yang pertama, identifikasi variabel. Variabel adalah segala sesuatu yang memiliki variasi nilai. Dalam hal ini, yang menjadi variabel adalah aspek perkembangan bahasa.
Kedua, menganalisis teori. Menganalisis teori adalah mencari, mendeskripsikan, menyintesiskan teori-teori yang berkaitan dengan perkembangan bahasa. Yang ketiga, menyusun konstruk. Mengidentifikasi aspek perkembangan bahasa secara konseptual. Misalnya, perkembangan bahasa adalah perubahan yang terjadi pada alat komunikasi dalam diri anak secara kualitatif. Yang keempat, menyusun definisi operasional. Menyusun definisi operasional adalah mendefinisikan aspek perkembangan bahasa secara operasional atau dapat diukur. Yang kelima, menentukan dimensi atau indikator. Yang keenam, menyusun kisi-kisi instrumen atau blueprint. Nomor 7, menyusun butir-butir instrumen. Contoh instrumen perkembangan bahasa anak usia dini dapat dilihat yaitu di contohnya percakapan bebas, ada nama anak, usia, setting, hari, tanggal, pelaksanaan, pewawancara, dan waktu. Lalu ini bentuk wawancaranya. Dan pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik observasi dengan berbagai metode. Tetapi yang paling efektif untuk perkembangan bahasa adalah dengan interview dan wawancara. Langkah analisis data dapat dilakukan dengan reduksi data, display data, dan kesimpulan dan verifikasi data. Interview memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu anak dapat mengungkapkan apa yang dirasakan sebebas mungkin. Kelemahannya membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.